Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Jika part sebelumnya, part 54 menceritakan di mana Bae Shochun telah dipanggil oleh Raja Hantu Raksasa. Pada saat itu, Bae Shochun masih berada di meditasinya. Desas-desus pemanggilan Bae Shochun untuk menghadap Raja Hantu Raksasa adalah untuk melaksanakan tugas. Tugas yang tentunya berat, karena untuk merebutkan bunga anggrek Raja Hantu. Karena tugasnya itu mengancam nyawa Bae Shochun, maka dia berusaha mati-matian untuk menolak pemanggilan Raja Hantu Raksasa. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama. Perasaan surgawi Raja Hantu Raksasa itu tidak begitu kuat sehingga bisa menjaga pengawasan setiap hari dari semua kota hantu raksasa. Itu bahkan kurang mempertimbangkan mengingat bagaimana dia terlibat dalam rencananya saat ini. Bahkan, setelah mengeluarkan panggilan ke Bae Xiaochun, dia sudah mulai sepenuhnya mengubah rencananya secara keseluruhan. Buah anggrek Raja Hantu terlalu penting baginya. Tidak ada Raja Hantu Raksasa sebelumnya yang pernah mencapai tingkat kemajuannya saat ini. Dia telah mengumpulkan 4 buah sejauh ini, dan hanya perlu 1 buah lagi untuk membuat satu set lengkap 5 elemen. Dengan set lengkap itu, dia akan bisa menghilangkan kelemahan dalam teknik yang dia kembangkan. Karena itu, dia tidak mau menerima kemungkinan kecelakaan. Dia harus menjamin dengan kepastian 100% bahwa dia akan mendapatkan buah Raja Hantu itu. Lagi pula, jika orang lain mendapatkannya, ia kemudian akan berada dalam posisi pasif dan mustahil untuk mengatakan hal-hal tak terduga apa yang akan terjadi. Hasil optimal baginya untuk mendapatkan buah dengan caranya sendiri. Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah merenungkan semua masalah ini ketika kedua penjaga kembali dengan berita tak terduga bahwa Bae Xiaochun telah pergi ke sesi meditasi terpencil yang panjang, setengah tahun yang panjang. Mata Raja Hantu Raksasa itu melebar, dan amarahnya segera mulai membakar. Menembak berdiri, dia menghilang, untuk muncul kembali tepat di luar halaman tambahan Bae Xiaochun. Sepenuhnya mengabaikan formasi mantra yang melindungi fasilitas meditasi Bae Xiaochun yang terpencil, dia melangkah maju untuk muncul di dalam. Begitu dia muncul, dia melihat Bae Xiaochun, wajahnya pucat dan mata mendung, mendorong ke dadanya saat dia batuk seteguk darah. Meskipun dia tampak terkejut menemukan orang lain di kamar meditasinya yang terpencil, dia berhasil berdiri, lalu dia menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Raja Hantu Raksasa agak terkejut dengan berapa banyak darah yang baru saja Bae Xiaochun batuk, dan betapa lemahnya dia. Setelah memindai dia dengan akal surgawi, dia bisa merasakan ketidakstabilan di basis kultivasinya, di mana wajahnya menjadi gelap. Bagaimana ini terjadi? Tanyanya dengan geraman. Yang Mulia, Bae Xiaochun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sambil menghela napas dalam-dalam, dia menyeka darah dari bibirnya, merendahkan suaranya, dan melanjutkan, hambamu yang rendah hati pergi ke neraka dan air yang tinggi untukmu. Sayangnya, basis kultivasi saya tidak cukup kuat, dan dalam dorongan terburu-buru saya ke tahap awal Naschen Soul, saya membuat beberapa kesalahan. Meskipun suaranya bergetar setiap minggu, matanya bersinar dengan tekad untuk terus berbicara. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia, yang saya butuhkan adalah setengah tahun, dan saya akan kembali normal. Tampaknya memanggil upaya, dia menamparkan dadanya untuk menekankan kata-katanya, tampak seperti tipe orang yang tidak mau ragu untuk mati demi kedaulatannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengukur Raja Hantu Raksasa, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pergi ke daerah berbahaya apapun yang terjadi. Giant Ghost City pastinya adalah tempat teraman. Ekspresi Raja Hantu Raksasa berkedip ketika dia merenungkan situasi. Setelah melihat Bae Xiaochun dari atas ke bawah, dia akhirnya memutuskan bahwa semuanya terlalu kebetulan. Bagaimana mungkin, tepat ketika anggrek Raja Hantu mekar, menyebabkan kegemparan besar di antara semua yang dipilih di tanah, bahwa basis budidaya Bai Hao tiba-tiba akan memiliki masalah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memilah-milah kata-kata Bae Xiaochun. Melambaikan tangannya, dia memanggil pil obat. Itu putih bersih, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya dapat dilihat gambar naga, dan itu memancarkan aroma obat yang mengejutkan. Begitu Bae Xiaochun melihatnya, matanya membelalak dan dia bahkan megap-megap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat di Willens. Sebagai apoteker Grandmaster, dia bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah semacam obat suci yang dirancang untuk menyembuhkan cedera. Bahkan, tampaknya melampaui pil Vesli surgawi yang dia gunakan di masa lalu. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.
Pil obat seperti ini dapat dianggap langka bahkan di wilayah Sungai Heavenspan, apalagi di Wildlands, di mana pil obat hampir tidak ada. Jelas itu adalah barang berharga untuk Raja Hantu Raksasa. Nama pil ini adalah Heavenly Good Fortune Pill. Anda hanya bisa makan 9 dalam hidup Anda, dan alasan bahwa periode pembusukan saya sangat singkat adalah karena saya mengkonsumsi 9 sekaligus. Siapapun yang mengkonsumsinya dalam keadaan normal akan mengalami pemulihan penuh dari semua cedera hanya dalam satu napas waktu. Luangkan waktu sebentar untuk berpikir. Bahkan jika Anda terluka parah, Anda akan menjalankan misi ini, apakah Anda mau atau tidak. Jika Anda menolak untuk minum pil, dan gagal dalam misi, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Tetapi jika Anda benar-benar mengkonsumsinya, maka Anda pasti harus berhasil dalam misi. Raja Hantu Raksasa itu berbicara dengan nada yang tidak memperdebatkan argumen, lalu memandang Bai Xiaochun dengan mata berkilauan saat ia menjentikkan jarinya dan mengirim pil obat terbang ke arah mulut Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menggigil ketakutan, tetapi masih berhasil menjangkau dan menyambar pil itu dari udara. Merengut di ambang air mata, dia melihat kembali ke raja, mengutuk ke dalam, tetapi tahu dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Menimbang seberapa tegas Raja Hantu Raksasa itu bertindak, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa itu persis seperti yang dikatakan orang itu, dia akan pergi misi ini apakah dia mau atau tidak. Meskipun dia merasa sangat salah tentang semua ini, dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya. Bahkan, pada titik inilah beberapa suara retak tiba-tiba terdengar dari dalam dirinya, dan basis kultivasinya yang sebelumnya tidak stabil tiba-tiba kembali normal. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya pasti akan menyelesaikan misi. Katanya keras. Kamu sudah pulih. Raja Hantu Raksasa bertanya, matanya menyipit saat dia tersenyum. Anda mengatakannya bahkan sebelum saya menyadarinya, Yang Mulia. Wow, ini luar biasa. Terobosan basis kultivasi saya datang karena saya memiliki audiensi dengan Anda, dan sekarang saya telah pulih untuk alasan yang sama. Kedua perkembangan ini terjadi karena bertemu dengan Anda secara langsung. Yang Mulia, kekuatan Anda melampaui semua ciptaan, seperti naga yang terbang ke surga tertinggi. Pandangan sekilas dari Anda adalah seperti mengkonsumsi obat suci penyembuhan. Semua sanjungan Bai Xiaochun disampaikan tanpa sedikit pun memerah, dan diucapkan dengan tulus. Raja Hantu Raksasa menghela nafas, sangat menyadari apa yang dilakukan Bai Xiaochun. Tidak khawatir tentang betapa liciknya Bai Xiaochun berusaha menjadi, ekspresi Raja Hantu Raksasa berubah muram ketika ia terus memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi. Bai Xiaochun mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sesudahnya, benar-benar menghela nafas lega. Lagi pula, dia tahu bahwa, mengingat betapa luar biasanya dia bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba bergerak melawannya. Semakin dia mendengarkan, semakin lebar matanya, dan semakin jantungnya mulai berdebar pada kenyataan bahwa hampir semua orang bekerja sama melawan Raja Hantu Raksasa. Kita berbicara tentang banyak ahli waris yang nampak bagi Raja-Raja Surga, plus dipilih dari kaum bangsawan dan bangsawan di Ark Emperor City. Meskipun tidak semua dari mereka mencapai tahap Naschen Soul dengan jiwa binatang buas, pasti ada beberapa. Ditambah lagi, mereka semua akan bekerja sama melawanku. Segera cemberutnya kembali. Semua pembudidaya yang akan pergi ke pengadilan ini dengan api dipilih dengan sangat kuat. Meskipun Bai Xiaochun tahu dirinya luar biasa, bahkan seekor harimau tidak bisa melawan sekawanan serigala yang rakus. Salah langkah sedikit pun di pihaknya, dan kehidupan kecilnya yang malang akan berada dalam bahaya. Sial, kenapa hanya para pembudidaya Naschen Soul yang bisa pergi? Akan jauh lebih baik jika sebagian besar orang berada di tahap formasi inti. Meskipun dia ingin menangis, tidak ada air mata yang mengalir. Yang benar adalah bahwa bahkan jika dia lebih kuat dari dia masih tidak akan percaya diri. Namun, mengingat ekspresi keras kepala di wajah Raja Hantu Raksasa, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengangguk setuju. Raja Hantu Raksasa itu bisa merasakan kebosanan Bai Xiaochun, jadi setelah beberapa saat dia menghela nafas dan berkata, namun, jangan terlalu banyak merasakan tekanan. Dengan tombakku yang bisa dipercaya, dan beberapa pil keberuntungan yang mengangkat berat badan, kau seharusnya sangat aman. Selanjutnya, saya akan membuat pengaturan lain untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar di Necromancer Kettle. Namun, bahkan jaminan semacam itu tidak menghapus kerutan wajah Bai Xiaochun. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa menurunkan suaranya dan berkata, jangan lupakan mantra pembatas yang menghubungkan kita berdua. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mengirim Anda ke suatu tempat untuk dibunuh? Setelah mendengar itu, suasana hati Bai Xiaochun sedikit cerah. Semakin dia memikirkannya, semakin kecil kemungkinan seseorang akan berusaha menimbulkan masalah baginya. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Raja Hantu Raksasa, sepertinya akan ada orang di dalam yang akan membantunya jika dia membutuhkannya. Setelah menawarkan beberapa kata instruksi, Raja Hantu Raksasa menyerahkan Bai Xiaochun sebotol obat di mana ada 8 Heavenly Good Fortune Pills. Termasuk yang dia berikan beberapa saat yang lalu, itu membuat total 9.
Setelah melihat semua pil itu, Bai Xiaochun merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dengan itu, Raja Hantu Raksasa pergi, secara bersamaan memberikan perintah kepada Duke de Crier untuk menemani Bai Xiaochun di kapal perang hantu raksasa ke Ketel Necromancer. Kapal perang hantu raksasa adalah sebuah kapal udara hitam besar yang menembus langit dengan kecepatan luar biasa. Itu memiliki patung hantu raksasa di atasnya yang memancarkan cahaya hitam, serta aura yang menakutkan. Bai Xiaochun saat ini berdiri di geladak kapal perang, mendesah lesu. Di sebelahnya adalah Duke de Crier, yang menatapnya dengan ekspresi bingung. Sambil terkekeh, Duke de Crier berkata, "Ada apa dengan alis yang berkerut, Majordomo Bai? Anda tidak cemberut seperti itu bahkan ketika tiga dewa mengejar Anda." Sungguh omong kosong, Bai Xiaochun berpikir dalam hati. Kembali ketika ketiga dewa mengejar dia punya banyak senjata rahasia untuk dipanggil. Dia tahu bahwa Raja Hantu Raksasa akan pulih dalam beberapa hari, dan karenanya bersedia mengambil risiko besar. Situasi saat ini tidak seperti itu. Namun, dia juga menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk menjadi lemah atau takut. Berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dia memukul dadanya dengan keras dan berkata, "Kamu melihat sesuatu, Duke de Crier." "Aku tidak mengerutkan kening," aku berpikir. "Dan ini bukan alis berkerut, itu ekspresi niat membunuh." Ekspresi Duke de Crier berubah lebih aneh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua tidak banyak bicara selama sisa perjalanan. Akhirnya, Bai Xiaochun menyadari bahwa ada sekelompok besar jiwa pendendam yang bergerak di tanah di bawah mereka. Ketika Duke de Crier memperhatikan apa yang dia lihat, dia menawarkan penjelasan singkat. Setiap kali Ketel Necromancer dibuka itu menarik banyak jiwa pendendam. Mereka secara naluriah mencoba masuk ke tempat itu. Terkejut, Bai Xiaochun menyadari lebih dari sebelumnya bahwa Necromancer Ketel ini jelas merupakan tempat yang luar biasa, dan juga yang berbahaya. 2 jam lagi berlalu, dan sekarang, kapal perang sudah berada di wilayah Ketel besar yang sebenarnya. Saat itu malam, dan langit yang sebelumnya cerah sekarang tersumbat oleh awan. Selain itu, dimungkinkan untuk melihat anggrek Raja Hantu yang mengejutkan di kejauhan. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar daerah anggrek Raja Hantu, memenuhi langit dan tanah, menciptakan pusaran yang menjerit-jerit yang tak seorang pun berani mendekatinya. Bai Xiaochun sebenarnya tiba lebih awal, dan tidak ada orang lain di daerah itu. Dia yang pertama, namun, itu memberinya banyak waktu untuk mempelajari daerah sekitarnya. Tak lama, dia bisa melihat ketel besar di bawah anggrek Raja Hantu. Warnanya gelap gulita, dan tampak sangat kuno. Lebih jauh lagi, itu adalah kabut hitam yang keluar dari ketel itu sendiri yang menciptakan hantu anggrek Raja Hantu yang berkabut di atas. Ini adalah ketel Necromancer. Bai Xiaochun tersentak, dan jantungnya bergetar. Bahkan dengan sekali lirikan, dia bisa mengatakan bahwa ketel ini adalah beberapa jenis benda magis. Ada langit dan bumi lain di dalam ketel Necromancer, jelas Duke de Crier. Asal-usulnya adalah sebuah misteri, tetapi menurut beberapa legenda itu berasal dari luar langit. Kisah-kisah lain mengatakan bahwa itu adalah barang berharga milik generasi pertama kaisar-kaisar. Pada titik ini, sangat tidak mungkin untuk menentukan kebenaran. Adapun anggrek Raja Hantu, sebenarnya tumbuh di baskom di tengah-tengah dunia ketel. Di dalamnya sangat besar, tetapi yang harus Anda lakukan adalah terbang ke pusat tempat itu, dan Anda akan menemukan baskom itu. Kebetulan, menurut semua catatan yang kita miliki, itu benar-benar akan memakan waktu setelah bunga kabut terbentuk untuk bentuk anggrek Raja Hantu yang sebenarnya untuk matang. Yang harus Anda lakukan adalah mengambil buahnya, dan setelah Anda keluar, saya akan melindungi Anda. Jika ada yang berani menyerang Anda atau mencuri buah dari Anda pada waktu itu, Yang Mulia Raja secara pribadi akan datang untuk menangani situasi ini. Di dalam ketel, kamu akan sendiri. Duke de Crier kemudian melanjutkan untuk menawarkan lebih banyak peringatan dan nasihat. Bai Xiaochun merasa lebih gugup dari sebelumnya, tetapi terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya terlihat dari kejauhan, beberapa datang dari arah Ark Emperor City, dan yang lain datang dari 3 kota raja lainnya. Beberapa orang lain mendekat dari portal teleportasi di daerah itu. Ekspresi Duke de Crier sedikit berkedip, dan Bai Xiaochun tampak sangat gugup. Bahkan ketika Bai Xiaochun berbalik untuk melihat ke kejauhan, 2 sinar cahaya melesat ke arah mereka, melepaskan ledakan sonik saat mereka menembus udara. Segera, 2 orang menjadi terlihat. Salah satunya adalah seorang lelaki tua keriput mengenakan jubah hitam. Matanya mendung, dan wajahnya mengendur. Dia tampak menyatu dengan surga dan bumi, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak terlihat ketika diperiksa dengan akal surgawi. Dia melirik singkat ke Bai Xiaochun, lalu menatap Duke de Crier dan tersenyum, serentak menggenggam tangan sebagai salam. Duke de Crier menggenggam tangan sebagai balasan. Di sebelah pria tua itu ada seorang pria muda berjubah ungu. Ada sesuatu yang kejam dan angkuh tentang dia, terutama matanya, yang tajam-tajam.
Basis kultivasinya berada di lingkaran besar dari tahap Naschen Soul, yang membuatnya tampak seperti pedang yang terhunus, siap untuk memotong apapun menjadi berkeping-keping. Pria muda itu melirik sebentar ke Bai Xiaochun, terkekeh dingin, dan kemudian memalingkan muka ke Necromancer Ketel. Melihat betapa seriusnya Bai Xiaochun menerima kedatangan keduanya, Duke de Grier mengirimkan pesan. Dia adalah pewaris dari 9 kata raja. Pangeran Zhou Hong. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang kejam dan tidak berperasaan, dan telah membunuh banyak orang pada masanya. Bai Xiaochun menelan ludah. Meskipun dia tidak yakin bagaimana dia mengetahuinya, tetapi hanya melihat Zhou Hong, dia bisa mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap Naschen Soul dengan menggunakan jiwa binatang buas. Mungkin dia mengetahuinya karena dia memiliki surga Dao Naschen Soul. Zhou Hong terlihat sangat mengesankan. Dia adalah seorang pewaris dan pastinya memiliki beberapa sihir rahasia tingkat dewa. Jelas, dia adalah orang terpilih yang tidak boleh diprovokasi. Aku bertaruh aku bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi mengingat siapa ayahnya, aku mungkin tidak boleh macam-macam dengannya. Bahkan saat Bai Xiaochun membuat keputusan ini, lebih banyak cahaya muncul di kejauhan, 2 balok yang berisi 2 wanita. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah putih tebal. Ekspresinya tenang, tetapi wanita muda di sebelahnya jelas tipe yang suka memerintah dan mendominasi. Matanya dipenuhi keinginan untuk bertempur, dan meskipun dia mengenakan sarung tangan ungu, dan sangat cantik, dia jelas tipe yang kasar. Begitu wanita muda itu muncul, kelopak mata Zhou Hong berkedut gentar, seolah-olah dia tidak berani memandangnya. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia tersentak pelan. Pada titik ini, Duke de Grier mengirimkan lebih banyak informasi. Putri Susan, Putri Roh Advent Raja. Gadis yang kejam, tipe yang akan kehilangan kesabarannya jika kamu mengatakan satu hal yang salah. Kenapa semua Willens yang dipilih ini tampak benar-benar brutal? Pikir Bai Xiaochun, kelopak matanya sendiri berkedut. Susan ini mencapai lingkaran besar menggunakan jiwa Deva Abyss dan memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat. Mengingat fakta bahwa bahkan Zhou Hong tampaknya takut pada Susan, Bai Xiaochun tidak berani menatapnya lebih dari beberapa saat. Namun, sebelum dia bisa memalingkan muka, mata mereka terkunci, dan Susan memelototinya. Dari sorot matanya, dia gatal ingin melawannya, tapi syukurlah, wanita tua di sebelahnya berdeham, dan Susan mundur beberapa langkah dengan kecewa. Bai Xiaochun bisa melihat betapa kejamnya seorang gadis, dia ingin menyerangnya hanya karena menatapnya. Tempat ini terlalu biadab. Willens jelas bukan tempat yang cocok untukku. Bahkan ketika dia menghela nafas, lebih banyak sinar cahaya mendekat, kali ini berisi lusinan orang. Ini adalah anak-anak terpilih dari berbagai kelompok di Willens, semuanya dikawal oleh pelindung Dao. Tidak ada pelindung Dao yang dewa, seperti yang dikirim oleh Raja Surgawi, tetapi kebanyakan dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Setelah tiba, para pendatang baru menyebar. Beberapa dari mereka bergabung dengan Zhou Hong, sementara yang lain pergi untuk berdiri di dekat Susan. Beberapa dari mereka berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil, di mana mereka memandang ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Wolf God kecil, Li Tiansheng, Zhao Dongxian, Miao Liner, ketika yang terpilih tiba, Duke de Grier akan memberitahu Bai Xiaochun nama mereka. Dan saat dia melakukannya, hati Bai Xiaochun terus berdetak. Wolf God kecil adalah seorang pria muda dengan ekspresi terus-menerus dari niat membunuh di wajahnya, dan matanya yang memancarkan kebrutalan. Li Tiansheng tampak sedikit lebih baik, tetapi memiliki pandangan seram padanya yang membuat Bai Xiaochun merasa sangat tidak nyaman. Zhao Dongxian sangat kekar, seolah-olah darah raksasa biadab mengalir di nadinya. Dia tampak seperti gunung kecil ketika dia berdiri di sana, memegang tongkat gigi serigala raksasa di satu tangan. Sebagian besar yang dipilih adalah pria, dengan sedikit wanita. Namun, ada satu wanita yang menarik perhatian Bai Xiaochun. Dia tidak lain adalah yang diperkenalkan Duke de Grier sebagai Miao Liner. Dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka yang menonjolkan tubuhnya yang lentur, dan menjadikannya pusat perhatian di antara yang lainnya. Dia tampaknya tidak peduli tentang itu, dan bahkan mengenakan senyum riang. Ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang menatapnya, dia menutupi senyumnya dengan tangannya. Saat dia bergoyang ke depan, kakinya yang panjang dan seperti susu terlihat jelas menyebabkan Zhao Dongxian, yang berada tepat di sebelahnya, mulai terengah-engah. Bai Xiaochun mencuri pandang lebih jauh. Jantung berdebar kencang, dia tidak bisa tidak menganalisisnya secara objektif. Para wanita Wildelander ini berpakaian cukup berani, tetapi mereka tidak sesuai dengan Song Junwanku. Meskipun Wildelander semuanya tampan dan bahkan cantik, mereka semua memiliki aura pembunuh yang mengindikasikan mereka telah membunuh banyak orang. Aku di sini mewakili Raja Hantu Raksasa, jadi di mana pasukan Raja Hantu Raksasa? Mengapa tidak ada orang yang datang untuk berdiri di sisiku? Bai Xiaochun mulai merasa seolah ada sesuatu yang salah. Mungkin mereka belum datang. Atau mungkin mereka merahasiakan identitas mereka. Setelah melihat sekeliling pada kerumunan yang tumbuh, dia mencoba menebak siapa yang mungkin Raja Hantu Raksasa telah mengatur untuk datang membantunya.
Namun, setelah sedikit waktu, kecurigaannya tentang masalah ini terus bertambah. Lebih banyak orang terus berdatangan, kira-kira setengah dari mereka menjadi pelindung Dao. Sebagian besar pelindung Dao hanya berdiri di sana dengan tenang, meskipun beberapa mengobrol satu sama lain. Setengah lainnya adalah Nas Chen Sol yang dipilih yang akan pergi ke Necromancer Kettle. Bai Xiaochun menilai mereka, dan bisa melihat beberapa dari mereka melakukan hal yang sama dengannya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan cibiran, sementara yang lain memiliki ekspresi dingin. Beberapa tampak ingin tahu. Kebanyakan dari mereka tahu setidaknya sedikit tentangnya. Bai Xiaochun menjadi sangat gugup, sangat sedikit dari orang-orang ini yang tampaknya memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan saat dia kesal dengan kecemasannya, semua orang tiba-tiba terdiam. Bahkan mata Duke de Crier tampak tumbuh dengan luar biasa fokus ketika seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Hanya ada satu orang yang mendekat tanpa pelindung Dao. Namun, energi fantastis yang terpancar darinya tampak cukup untuk menghancurkan semua yang lain yang dipilih di daerah itu. Dia adalah seorang pria muda berjubah hijau, dengan ekspresi tenang yang sepertinya tidak menunjukkan apapun di dunia yang bisa mengganggunya. Ketika dia mendekat, yang lain memilih untuk saling berpegangan tangan untuk memberi salam, terutama mereka yang belum bergabung dengan kelompok yang lebih besar lainnya. Bertemu dengan baik, Raja Juara Junior. Salam, Raja Juara Junior. Banyak suara terdengar, meskipun pemuda itu benar-benar mengabaikannya. Setelah mencapai titik tertentu, dia hanya berdiri di tempat dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak pernah memandang Bai Xiaochun. Meskipun pandangan yang sedikit menantang terlihat di mata Zhou Hong, dia tetap memeriksanya. Susan dari Spirit Advent City tampaknya lebih berniat untuk berkelahi, dan dari penampilan, jauh lebih tertarik pada Raja Juara Junior ini daripada di Bai Xiaochun. Dia adalah putra Raja Juara Perang, Duke de Crier menjelaskan itulah sebabnya dia disebut Raja Juara Junior. Namanya adalah Gong Sun Yi. Bai Xiaochun menghela nafas. Dari apa yang dia tahu, Raja Juara Junior ini sudah berada di lingkaran besar, dan hampir berada di ambang setengah langkah ke alam dewa. Tepat ketika dia berpikir untuk bertanya kepada Duke de Crier di mana para pembantunya berada, seberkas cahaya lain muncul. Kali ini, ada 3 orang, dengan 2 di antaranya sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah seorang pria muda yang tampan, dan yang lainnya adalah seorang gadis yang hanya bisa digambarkan sebagai kecantikan yang tiada taraf. Begitu mereka muncul, semua orang langsung menatap mereka. Pangeran kedua, itu, magang Grand Heaven Master, Chen Manyao. Bahkan ketika dengungan percakapan naik, Duke de Crier mulai membuat perkenalan. Namun, pikiran Bai Xiaochun berputar, dan dia bahkan tidak mendengar Duke de Crier berbicara. Fokus penuh perhatiannya adalah pada wanita muda yang sangat cantik itu. Dia tidak lain adalah Chen Manyao, dan dia tampak secantik yang diingat Bai Xiaochun, dengan kulit paling indah, dan sosok yang cantik. Cara rambut panjangnya berputar-putar di sekitarnya membuatnya tampak seperti Dewi Abadi, dan akan menyebabkan hampir semua pria yang melihatnya terkesiap. Namun, dia membawa semacam kegelisahan yang tidak bisa diabaikan dengannya, dan tampak lembut dengan cara yang hanya menonjolkan kecantikannya yang luar biasa. Chen Manyao, meskipun tidak ada yang tahu, Bai Xiaochun tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang sangat kompleks. Ini adalah pertama kalinya di Willlands, untuk melihat wajah yang akrab. Chen Manyao, murid dari Sekte Penentang Sungai. Dia telah menemani Bai Xiaochun ke Sekte Polaritas Langit Berbintang, tetapi setelah perjalanan ke tembok besar, menghilang tanpa jejak. Meskipun Bai Xiaochun menduga bahwa dia akhirnya berakhir di rumah, dia selalu merasa sedikit khawatir untuknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kembali pada banyak kenangan dari Sekte Penangkal Sungai. Dia ingat bagaimana dia adalah orang yang mengatur insiden itu dengan surat-surat cinta, yang telah menyebabkan iritasi pada Hou Xiaomei dan Song Junwan. Dia juga ingat betapa tergila-gilanya Su Baochai bersamanya. Tentu saja, basis budidaya Chen Manyao saat ini sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Dia sekarang memancarkan aura Nas Chen Sol yang kuat, jelas, dia telah menemukan nasib baik setelah kembali ke Willlands. Hampir segera, Bai Xiaochun tersesat dalam pikiran tentang betapa dia merindukan sekte yang membela sungai. Namun, pada saat ini, dia berada di Willlands, sangat jauh dari rumah. Bahkan ketika Bai Xiaochun merasa tersesat dalam pikirannya, orang di belakang pangeran kedua dan Chen Manyao melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, sepertinya semua orang berkumpul. Selain mengawal pangeran kedua di sini, rekan Daois, saya telah ditunjuk oleh Grand Heaven Master untuk memimpin pembukaan ketel Necromancer. Dia adalah seorang pria parubaya, dan benar-benar tanpa ekspresi, dengan mata sedingin es. Ada juga sesuatu yang dingin tentang suaranya yang serak yang menarik Bai Xiaochun dari lamunannya. Rekan Daois de Crier, rekan Daois Clutpick, rekan Daois Red Chief, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Sebuah langkah belakang membawa pria itu ke posisi di atas ketel Necromancer. Saat dia melakukannya, Duke de Crier, serta 2 orang tua yang datang bersama Zhou Hong dan Susan, mengangguk dan mengikuti.
Di atas Necromancer Kettle, mereka semua mulai melakukan gerakan mantra, menyebabkan riak menyebar ketika kekuatan dewa turun. Segera, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar, dan Necromancer Kettle mulai bergetar. Semakin banyak kabut hitam keluar dari dalamnya, yang kemudian naik ke langit. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk satu dupa untuk membakar, Necromancer Kettle akan terbuka, dan banyak dari kamu harus segera masuk. Kami berempat hanya bisa membuatnya tetap terbuka untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, jadi karena itu, jangan menunda. Membuka ketel untuk kedua kalinya akan sangat sulit. Namun, ia akan terbuka secara otomatis setelah bunga sepenuhnya mekar. Pada saat itu, Anda hanya akan memiliki 2 jam untuk muncul, jangan sampai Anda menghadapi bahaya yang mematikan. Lingkungan sekitar yang dipilih segera mulai gelisah. Merotasi basis kultivasi mereka mengukur satu sama lain, dan banyak dari mereka bahkan tampaknya mengirimkan pesan. Bai Xiaochun memandang Necromancer Kettle dan mempertimbangkan untuk mencoba menunda sehingga dia akan menjadi yang terakhir masuk ke dalam. Namun, dia tidak melihat bagaimana dia benar-benar bisa melakukan itu dengan hanya menghabiskan waktu setengah dupa dari tongkat. Ah, lupakan saja, pikirnya, merasa agak tertekan. Namun, pada saat yang tepat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Seolah-olah dia sekarang menjadi subjek dari puluhan tatapan, perasaan yang menyebabkan dia melihat sekeliling dengan waspada. Yang tak terhitung jumlahnya dipilih semua menatapnya dengan ekspresi bijaksana, dan tatapan yang jelas penuh dengan niat buruk. Bahkan Zhou Hong, Susan dan Gong Sun Yi ada di kerumunan. Bai Xiaochun mulai mendapatkan firasat buruk. Jadi, mereka benar-benar akan bekerja sama, pikirnya, mulai sedikit terengah-engah. Sejauh yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, jika semua orang menyerangnya pada saat yang sama, tidak masalah jika dia lebih kuat dari dia saat ini. Ada lebih dari 100 orang di sini dan mereka semua memiliki kartu truf mematikan yang dapat mereka gunakan, sehingga mereka dapat menyebabkan sakit kepala bahkan pada dewa. Tidak mau kalah, dia dengan cepat mulai menghibur dirinya sendiri dan bahkan sedikit bekerja. Orang-orang ini semua penjahat. Apa yang mereka miliki? Saya seorang jenderal besar yang hebat dari tembok besar, majordomo terkenal dari Giant Ghost City, seseorang yang berani bertarung dengan para deva. Aku bahkan menculik setengah dewa. Bagaimana mungkin aku bisa takut pada orang-orang ini? Di sisi lain, aku tidak bisa menggertak mereka. Ah, terserahlah. Saya memiliki status yang sangat tinggi, dan saya berada di tahap surga Daonas Chen Sol. Aku seharusnya tidak menurunkan diriku ke level mereka. Kali ini, saya benar-benar harus menjaga profil. Saya hanya akan masuk dan melihat-lihat, dan pasti tidak akan bertengkar dengan anak-anak ini. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, Bai Xiaochun yakin bahwa ia telah mencapai cara berpikir yang lebih tinggi daripada yang dipilih orang lain ini. Menanamkan senyum ramah ke wajahnya, dia mengangguk dengan ramah pada semua yang dipilih. Namun, senyumnya sepertinya tidak ada gunanya. Tidak hanya tatapan terkunci padanya tidak tumbuh kurang jahat, beberapa yang dipilih, termasuk Zhou Hong dan Zhao Dongshan, bahkan mulai mencibir padanya. Itu segera membuatnya marah. Lagi pula, itu tidak umum bagi orang yang sangat kuat seperti dia untuk menunjukkan niat baik seperti itu. Namun di sini anjing-anjing ini pergi dan menengadah ke arahnya. Ini keterlaluan, ah, terserahlah. Lupakan saja, itu bukan masalah besar. Tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka. Sedih, ia memutuskan untuk hanya bertahan dalam situasi itu, dan baru saja akan memalingkan muka ketika tiba-tiba, hawa dingin melandanya. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, dia bisa merasakan niat membunuh di mata orang-orang yang memandangnya. Tidak semua yang terpilih mahir menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, atau mungkin mereka merasa tidak perlu melakukannya. Either way, Bai Xiaochun jelas bisa merasakan betapa mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin membunuhku. Jantungnya segera berdebar. Meskipun semua orang datang untuk memperebutkan anggrek Raja Hantu, dan dia ada di sini atas nama Raja Hantu Raksasa, dia selalu berpikir bahwa dengan menahan diri dari pertempuran akan membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Tetapi sekarang, dengan begitu banyak orang yang menatapnya dengan niat membunuh, tiba-tiba dia merasa perlu untuk sepenuhnya waspada. Yang benar adalah bahwa naluri Bai Xiaochun benar. Meskipun tidak setiap orang yang dipilih ingin membunuhnya, banyak dari mereka yang melakukannya. Tentu saja, itu bukan tentang dia secara pribadi. Namun, mereka semua tahu bahwa dia bukan orang penting dalam dinasti saat ini, dia tidak lebih dari salah satu bawahan Giant Ghost King, dan karena itu, dia adalah seseorang yang secara alami berani mereka bunuh. Membunuhnya akan menjadi cara termudah untuk menyelesaikan masalah terbesar yang mereka semua hadapi. Dengan Bai Xiaochun keluar dari gambar, masalah siapa yang mendapatkan buah anggrek Raja Hantu tidak akan sama pentingnya, setidaknya tidak kecuali Raja Hantu Raksasa telah membuat pengaturan lain. Adapun Raja Surgawi yang mana yang mendapatkan buah itu, tidak masalah. Salah satu dari mereka bisa menukarnya dengan Raja Hantu Raksasa. Lebih jauh lagi, tidak masalah siapa yang terpilih yang mendapatkannya, meskipun siapapun yang melakukannya pasti akan mendapat manfaat dengan cara tertentu.
Semua orang tahu bahwa membunuh Bai Xiaochun akan menyinggung Raja Hantu Raksasa, dan biasanya, mereka akan khawatir tentang itu. Tetapi dalam situasi ini, ketiga Raja Surgawi lainnya bekerja bersama, dan kekuatan gabungan mereka memastikan bahwa bahkan jika Raja Hantu Raksasa itu marah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Segalanya datang ke karma, dan semua orang tahu bahwa keempat Raja Surga tidak benar-benar cocok satu sama lain. Selain itu, ketika harta rahasia lainnya muncul di Willands di masa lalu, para raja akan selalu berebut mereka, dan pada lebih dari beberapa kesempatan, Raja Hantu Raksasa muncul di atas. Oleh karena itu, fakta bahwa anggrek Raja Hantu yang sangat penting ini telah muncul memastikan bahwa ketiga raja lainnya akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghantam Raja Hantu Raksasa. Ketika sampai pada perjuangan para dewa, yang dipilih seperti yang hadir hari ini akan memandang Bai Xiaochun sebagai bukan siapa-siapa yang bisa dibunuh sesuka hati. Saat pangeran kedua berdiri di sana, dia merenungkan beberapa nasihat yang telah diberikan kepadanya. Meskipun dia tidak berencana untuk menolak saran itu, di dalam hatinya, dia tertawa dingin. Saat ini di Willands, Ark Emperor lemah. Grand Heaven Master mengendalikan putra surga dan kaum bangsawan, dan keempat raja surgawi itu tidak mengabdikan hati dan jiwa untuk melindungi dinasti. Karena itu, salah satu prioritas pangeran kedua adalah mencari kepentingannya sendiri dan memperkuat basis kekuatannya sendiri. Sebagai contoh, ranah saku misterius ini adalah salah satu dari 8 yang secara khusus milik klan kekaisaran. Namun, satu perintah dari Grand Heaven Master merebutnya ke dalam domain publik untuk diperebutkan oleh banyak orang. Mempertimbangkan statusnya, pangeran kedua membenci Grand Heaven Master dan 4 raja surgawi. Karena itu, pertikaian di antara keempat raja itu adalah hal yang baik sejauh yang dia ketahui. Namun, satu-satunya orang yang dia merasa tidak nyaman adalah Chen Manyao. Dia berdiri di sana di samping pangeran kedua dengan ekspresi dingin di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang menarik minatnya. Dia ada di sini atas perintah tuannya untuk mendapatkan buah Raja Hantu, siapapun yang memperoleh buah sebelum dia harus dianggap sebagai musuh. Tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan setengah dupa. Selama waktu itu, pikiran Bai Xiaochun mulai berpacu lebih cepat dan lebih cepat ketika dia menjadi yakin bahwa ada orang di sini yang ingin membunuhnya. Setidaknya itu bukan semua orang, hanya beberapa dari mereka. Selain itu, jika aku terbunuh, maka Raja Hantu Raksasa akan mati juga, tidak mungkin dia akan mengirim saya ke kematian saya. Bahkan ketika dia mengerutkan keningnya, batas waktu berlalu, dan suara gemuruh bergema keluar. Pada saat itu, kabut berhenti mengalir keluar dari Necromancer Kettle, dan di dalam kabut hitam yang ada di sekitarnya, sebuah terowongan muncul. Pria parubaya yang memimpin pembukaan berkata dengan keras, "Apa yang kamu tunggu?" Seketika, Gong Sun Yi dan Zhou Hong bergerak diikuti oleh yang lain. Adapun Bai Xiaochun, dia menghela napas dan kemudian melaju. Saya perlu menangkap mereka lengah dan memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergabung. Itu cara teraman untuk bermain. Sambil menggertakkan giginya, dia berakselerasi ke terowongan yang menuju ke Necromancer Kettle. Meskipun terowongan itu tampaknya sangat panjang, setelah masuk yang dipilih semua menghilang, termasuk Bai Xiaochun. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di dunia di dalam Kettle. Langit kelabu dan mendung bisa terlihat di atas. Tanahnya ungu, dan kabut hitam melayang di mana-mana, di dalamnya dapat terlihat banyak hantu jahat. Dari tatapan menyeramkan di mata hantu, mereka hanya menunggu orang menerkam. Tekanan yang mencekik membebani di mana-mana, menyebabkan rasa bahaya yang mendalam muncul di hati orang-orang yang dipilih. Mustahil melihat gunung-gunung menjulang di sekeliling mereka, dan semakin jauh di kejauhan, sebuah baskom besar. Baskom itu ditutupi dengan konglomerasi kabut tebal yang membentuk bunga yang persis seperti anggrek Raja Hantu di luar. Bunga itu jelas di tengah mekar, dan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah menonton. Selamat malam, dan selamat berjumpa di part 56.